ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di dalam hidayah-hidayah yang terkandung pada surah Al-Fatihah. Di pertemuan malam ini kita akan membahas secara ringkas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keempat, menurut para ulama yang tidak menghitung basmalah sebagai ayat yang pertama, dan ayat yang kelima menurut ulama yang menghitungnya bersama basmalah. Namun yang menghitungnya sebagai ayat yang keempat ini didukung oleh hadits Abu Hurairah diriwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfaini." Salat itu telah dibagi antara saya dan hambaku menjadi dua bagian. Salat yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah. Dan ini dari keutamaan surah Al-Fatihah disebut dengan nama salat. Disebut dengan nama salat sebab membaca surah Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Karena itu telah syah dari Ubadah ibn Samit dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi di hadits qudsi dikatakan, "Qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfaini." Telah dibagi salat itu atau surah Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau si hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah membesarkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau si hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi dari hadits qudsi ini para ulama mengatakan bahwa awal surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, karena tidak disebut bismillahirrahmanirrahim. Dan karena di dalam hadits ini ketika disebut ayat yang merupakan pertengahan antara Allah dan hambanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti itu adalah ayat yang keempat. Berarti ada 3 ayat sebelumnya dan ada 3 ayat setelahnya. 3 ayat sebelumnya itulah bermula dari alhamdulillahirabbil alamin. 3 ayat setelahnya ihdinas siratal mustaqim, itu ayat yang kelima. Dan ayat yang keenam siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat yang ketujuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, begitu hitungan para ulama yang tidak
menghitung Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah. Dan saya telah terangkan di awal pembahasan, ini adalah dua qiraah, semuanya syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraah itu adalah sunnah yang diikuti menurut kesepakatan ulama. Jadi yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam Al-Fatihah itu qiraah. Dan yang tidak menghitungnya masuk di dalam Al-Fatihah, tetapi hanya dihitung sebagai ayat yang dibaca mengawali semua surah, maka itu juga pendapat yang kuat seperti yang didukung di dalam hadits yang kita baca. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini posisi pertengahan, dan dia adalah perputaran penghambaan, bahkan perputaran dari agama. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, beliau menukil dari sebagian as-salaf, bahwa Allah menurunkan banyak dari kitab-kitab. Kemudian seluruh dari kitab-kitab itu kandungannya ada di dalam Al-Quran. Kemudian kandungan Al-Quran itu semuanya ada terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Dan kandungan surah Al-Fatihah semuanya ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Tentunya terdapat banyak pembahasan besar di dalamnya. Pokoknya bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dua dasar pokok dari maqam ubudiyah, dari poros penghambaan, dari pokok penghambaan. Yang pertama adalah al-ibadah, dan yang kedua adalah al-isti'anah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ada dua, al-ibadah wal isti'anah. Dan inilah yang harusnya menyertai seorang muslim dan muslimah dalam segala makna kehidupannya. Selalu kita membaca surah Al-Fatihah ini, itu tentunya dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang besar. Surah Al-Fatihah kita diwajibkan membaca pada setiap rakaat dari sholat kita, karena keagungannya, karena kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz sungguhnya saya mencintaimu, fala tada dubara kulli salat antaqul, maka jangan kamu tinggalkan di belakang setiap salat agar kamu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur terhadapmu, dan mempercantik, memperbaiki ibadah kepada engkau. Maka ini dua pokok. Mohon supaya dibantu di dalam kesempurnaan pada segala sendi ibadah, dzikir, syukur, dan kecantikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pada ayat yang agung ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dua kandungan pokok, dua dasar ubudiyah. Yang pertama adalah ibadah, penghambaan kepada Allah, yang merupakan tujuan kita diciptakan
di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan karena itulah diutus para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Al-ubudiyah yang merupakan derajat tertinggi yang Allah sifatkan untuk para nabi dan para rasul. Tentang Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman, innahu kana abdan syakura. Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur, disebut dengan lambang dengan kata ubudiyah. Wadkur abdana Daud, dan ingatlah hamba kami Nabi Daud, disebut dengan kata abd atau ubudiyah. Wadkur abdana Ayyub, ingatlah hamba kami Ayyub. Dan sebelumnya disebut Nabi Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba, disebut sebaik-baik hamba. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ingatlah hamba-hamba kami Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, disebut dengan ibad. Demikian pula penghulu para nabi dan para rasul dan pimpinan mereka, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan predikat hamba dalam berbagai kedudukan besar. Di peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dan Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Maha suci Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab, tersebut al-ubudiyah. Di posisi dakwah di jalan Allah, Allah berfirman tentang nabinya, wa annahu lamma kana qama abdullahi yad'uh, tatkala hamba Allah berdiri untuk berdakwah, itulah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu predikat sebagai seorang hamba itu predikat tertinggi dan hal yang paling besarnya yang hendaknya melekat pada seorang muslim. Karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Sebut ubudiyah, menegakkan ibadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Dan Allah berfirman kepada nabinya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah berhenti dari sebuah ibadah, berdiri lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu terus-menerus mengharap. Terus-menerus mengharap. Jadi seorang muslim itu hidupnya ada di dalam penghambaan, dalam beribadah kepada Allah. Dia selesai dari sebuah perkara, berada di sebuah perkara, masuk ke perkara yang lain, berpindah kepada hal yang lain, berganti pada hal yang lain, di suasana lain, semuanya dalam kategori ibadah. Itulah kehidupannya. Karena itu pada kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, itu banyak sekali di dalamnya dari maqam ubudiyah, dari bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah. Sebab iyyaka na'budu itu bisa melambangkan keikhlasan. Hanya kepadamu kami beribadah.
iyyaka na'budu itu bisa menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu bisa menunjukkan besarnya harapan dia kepada Allah. Iyyaka na'budu juga bisa menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu bisa menunjukkan kesegeraannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu juga bisa menunjukkan bagaimana pengagungan dan pembesarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu juga menunjukkan bagaimana komitmennya untuk menjaga segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dijabarkan, banyak sekali dari poin-poin penghambaan. Sama pada ayat wa iyyaka nasta'in. Itu juga mengandung berbagai jenjang penghambaan. Karena itu di antara ulama ada yang menghitung antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada sekitar 400 bentuk penghambaan kepada Allah dari maqamat ubudiyah. Ada yang menghitung 500, ada yang mengatakan lebih dari 1000. Karena itu wajar kalau dikatakan bahwa ayat ini ayat yang mengumpulkan seluruh makna dari Al-Quran. Iyyaka na'budu menunjukkan ibadah, wa iyyaka nasta'in menunjukkan isti'anah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Menunjukkan kefakirannya kepada Allah, dan itu maqam dari maqamat ubudiyah. Menunjukkan tawakalnya kepada Rabbnya. Selalu dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in menunjukkan dia selalu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat ini iyyaka didahulukan di depan, mengkhususkan ibadah dan isti'anah hanya kepada Allah. Jadi makna ayat dikatakan kami mengkhususkan ibadah hanya untukmu ya Allah, dan kami mengkhususkan memohon pertolongan hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Atau bahasa lainnya, kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepadamu saja. Kami tidak akan memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Itu makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari sudut bahasa. Menunjukkan ketajaman makna dan kekhususan penghambaan dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terdapat di dalamnya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan kepada takdir itu adalah salah satu pokok dari keimanan kepada Allah. Dan ini mungkin kita akan pertajam lagi di sebagian makna yang lain dari surah yang agung ini. Oke, ini beberapa kalimat ringkas terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu ta'ala alam.